teman saya Mutia Damayanti, KKJ Benedetta. Jadi di video ini adalah hasil sosial eksperimen kami tentang Pancasila sebagai sistem etika. Selamat siang Kak, maaf ya Kak mengganggu waktunya. Jadi kami di sini sedang melakukan sosial eksperimen tentang pemahaman Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya boleh perkenalan Kak, nama Kakak dan dari jurusan mana? Nama saya itu Nomi Marbun dari jurusan Pendidikan Fisika FMIPA Stambuk 21. Pertanyaan yang pertama, menurut pemahaman Kakak, apa itu Pancasila sebagai sistem etika? Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika itu menurut pemahaman yang saya pahami ya, itu sebagai dasar atau pondasi di mana Pancasila itu ada 5 sila. Itulah yang menjadi dasar dari semua tingkah ataupun perilaku kita di dalam bermasyarakat di negara Indonesia ini. Pertanyaan yang kedua, menurut Kakak, mengapa mahasiswa itu perlu mempelajari Pancasila itu sebagai sistem etika? Mahasiswa perlu mempelajari Pancasila sebagai sistem etika. Perlu sekali karena kita sebagai mahasiswa Universitas Negeri Medan yang dimana di depan sudah tercantum di depan itu karakter building, di mana etika itu paling utama dan harus diterapkan memang di kehidupan sehari-hari. Dan etika itu, Pancasila sebagai sistem etika itu sangat perlu bagi mahasiswa, di mana sikap jujur, apalagi saling peduli, memahami, itu kan termasuk etika juga. Jadi itu perlu diterapkan. Kemudian bagaimana implementasi Pancasila sebagai sistem etika itu dalam kehidupan sehari-hari menurut Kakak? Seperti yang saya bilang tadi, itu ada sikap jujur, ada saling peduli, saling memahami, menghargai satu sama lain. Kemudian Kakak tahu nggak judul drakor atau K-pop yang sedang tren atau yang Kakak sukai? Kebetulan bukan pecinta drakor, jadi nggak tahu tentang drakor dikit pun ya. Oh iya Kak, makasih ya Kak. Oke, sama-sama Kak. Selamat siang Bang, maaf mengganggu waktunya. Jadi kami di sini sedang melakukan sosial eksperimen tentang pemahaman Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya, nama Kakak siapa, dari fakultas mana, dan stambuk berapa? Nama saya Muhammad Dikriswana, saya dari Fakultas FMIPA dan saya dari Prodi Ilmu Komputer. Stambuk berapa Bang? 22, Kak. Stambuk 22. Jadi kami di sini ingin nanya seputar tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama itu, menurut Abang sendiri apa sih Pancasila sebagai sistem etika itu? Ya, itu dibilang sebagai sila kayak kesopanan moral gitu sebagai sesama manusia agar kita lebih saling menghormati dan menjaga sesama manusia. Oh, jadi yang kedua itu, kenapa kita sebagai mahasiswa perlu mempelajari Pancasila sebagai sistem etika? Ya, karena dalam Pancasila itu banyak moral-moralnya, kayak Pancasila sila pertama itu moral nilai spiritual, dan sila-sila lainnya pun memiliki moralnya masing-masing, jadi nggak bisa disebutkan satu-satu gitu. Jadi yang ketiga itu, bagaimana implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari? Jika dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam keluarga, mungkin makan bersama, ya kehidupan kekeluargaan biasa sih mungkin. Jadi sekarang ini klub bola apa yang Kakak gemari? Kalau saya sih lebih memilih Juventus ya dari dulu. Kenapa? Karena saya menyukai warna logonya mungkin. Hitam dan putih, simpel gitu bagi saya. Oh, jadi siapa sih nama pemain bola yang sekarang sedang naik daun? Itu sih sebenarnya tergantung musim sih, karena setiap musim kan beda-beda pemain topnya. Jadi nggak bisa asal sebutkan. Bagi saya sih Neymar sih terkadang. Neymar. Oke, terima kasih ya Bang. Ya Kak. Selamat siang Kak, maaf mengganggu waktunya. Jadi kami di sini sedang melakukan sosial eksperimen tentang pemahaman Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Kakak siapa dan dari fakultas mana? Baik, selamat siang untuk kakaknya. Perkenalkan, saya Evelyn Angelika Gurning. Saya berasal dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Jerman, Universitas Negeri Medan. Pertanyaan pertama, menurut pemahaman Kakak, apa itu Pancasila sebagai sistem etika? Baik,
Pancasila sebagai sistem etika. Pertama sekali yang harus kita ketahui adalah apa itu Pancasila. Nah, Pancasila yang seperti yang sudah kita tahu bersama-sama, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nah, di mana Pancasila itu memiliki nilai-nilai dari setiap silanya, baik nilai moral, nilai sosial, nilai agama, dan sosial dan budayanya. Oke, baik. Untuk jika kita kaitkan dengan etika, sangat-sangat berhubungan karena ketika kita ingin beretika, itu berarti kita ingin melakukan yang namanya tindakan atau sikap. Nah, di dalam bersikap kita harus mengikuti nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Ya, seperti nilai yang sudah kita katakan tadi, beberapa nilai tadi, kita harus bersikap atau bertingkah seperti itu. Itu kaitannya dengan etika. Yang kedua, mengapa Pak mahasiswa perlu mempelajari Pancasila sebagai sistem etika? Baik, menurut saya sebagai mahasiswa di sini ada 3. Menurut saya ya, mungkin yang lain beda. Ada 3 yang bisa kita dapat ketika kita memang harus belajar pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, kita yang notabene-nya adalah mahasiswa Universitas Negeri Medan yang memang pada umumnya itu akan bekerja sebagai tenaga pendidik. Nah, jika kita sebagai tenaga pendidik, yang utama yang paling kita butuhkan adalah etika yang bagus dan attitude, cara bersikap, cara berbicara atau cara apapun dalam kehidupan kita sesuai dengan norma-norma yang ada, sesuai dengan apa yang memang sudah dinobatkan di pendidikan warga negaraan itu. Singkatnya kita harus, gimana ya bilangnya, mahasiswa itu harus, kan nanti jadi tenaga pendidik tuh, nah harus kayak bertingkah sesuai dengan pendidikan kewarganegaraan itu. Yang kedua, mungkin menurut saya mengembangkan, benefit yang kedua itu mengembangkan apa yang sudah ada, nilai-nilai yang sudah ada yang memang bagus untuk nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu. Namun apa salahnya kita mengembangkan nilai-nilai tersebut menjadi lebih baik. Misalnya kita membuat program yang namanya, itu sudah lebih spesifik ya, membuat program lah, kayak program untuk melakukan perubahan yang lebih baik, khususnya untuk melihat tahun-tahun ini kita udah kayak alam kita itu udah kayak nggak sehat gitu. Nah, sebagai kita yang kita generasi Z apa milenial sekarang? Generasi Z ya. Ya, generasi Z. Nah, kita sebagai generasi Z mampu mengembangkan potensi yang ada pada kita maupun kewarganegaraan kita, yang nantinya kita bisa sama-sama membangun kewarganegaraan yang baik dan benar serta melindungi bumi kita. Itu yang pertama. Yang ketiga adalah yang ketiga ya? Benefit kita untuk belajar PKN itu apa ya? Kita tahu PKN itu sangat berhubungan dengan yang namanya hak asasi manusia. Nah, ketika kita mempelajari PKN, di situ kita tahu apa hukum dalam, misalnya nih untuk keadilan, misalnya ada kayak permusuhan, ada terjadi pertikaian. Nah, kita tahu hukum untuk pertikaian itu apa, hukum untuk yang merasa tidak terlindungi itu apa. Dengan belajar PKN, mungkin spesifiknya kalau kita belajar PKN tentang hukum ini, kita belajar tentang pasal-pasal hukum yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Demikian. Kemudian yang ketiga, bagaimana implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari? Baik, untuk berbicara dengan implementasi itu kita berbicara tentang pelaksanaan. Itu pelaksanaan maksudnya sikap kita ya, itu tadi ya. Nah, sikap kita kembali lagi yang nomor 1, kita bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada tadi, nilai sosial, moral, agama, budaya, apa segala macam yang memang sudah kita tahu itu kita harus bertingkah baik, kita harus beretitude baik, dan apapun yang kita lakukan sesuai dengan norma-norma yang ada. Jangan over, jangan kurang, tetap gitu. Tapi tanda kutip kita boleh menambahi, tapi jangan melakukan perubahan yang buruk, lakukan perubahan yang baik. Demikian. Kemudian, apakah kakak suka drakor atau K-pop? Untuk itu, untuk rate-nya itu sangat menyukai. K-pop apa yang kakak sukai dan mengapa? K-pop yang saya suka itu boybandnya. Namanya boleh disebutin ya kak? Boleh itu dari boyband Bangtan Sonyeondan BTS. Dan bias saya itu Park Jimin. Kalau boleh tahu mengapa kak suka sama Park Jimin?
Oh, sukanya tuh karena dia lucu, terus dia imut, terus dia kayak care gitu jadi cowok gitu. Baiklah, sekian dari wawancara kami. Terima kasih Kak dan maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Selamat siang Bang, maaf mengganggu waktunya ya. Jadi kami di sini sedang melakukan sosial eksperimen tentang pemahaman Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya nama Abang siapa dan dari fakultas mana? Oke, perkenalkan nama aku Roberto Panjaitan dari Fakultas Teknik. Pertanyaan yang pertama, menurut pemahaman sendiri apa itu Pancasila sebagai sistem etika? Oke, menurut saya pribadi ya, Pancasila sebagai sistem etika itu di mana Pancasila itu merupakan pedoman dasar kita untuk beretika yang baik. Di mana kita terus beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, begitu. Oke. Kemudian mengapa sih mahasiswa itu perlu mempelajari Pancasila sebagai sistem etika? Ya, di mana ya? Perlu kita tahu ya bahwa mahasiswa itu merupakan tingkat akhir ya dari jenjang pendidikan itu. Jadi perlunya mempelajari Pancasila sebagai sistem etika itu agar mahasiswa itu memiliki etika yang baik sesuai dengan nilai dan moral yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila itu sendiri. Kemudian bagaimana sih implementasi Pancasila sebagai sistem etika itu dalam kehidupan sehari-hari menurut pemahaman Abang sendiri? Ya, yang pertama itu kita itu harus beretika yang baik, di mana kita harus menghargai agama yang lain, suku, ras. Baru itu kita harus berhidup yang bermusyawarah yang baik, saling menolong, begitu sih. Oke, jadi Abang tahu nggak tentang drakor atau K-pop atau tentang dunia persepak bolaan yang sedang viral saat ini? Sedikit sih. Tentang? Kalau tentang K-pop mungkin ya perfilmannya, dramanya, drakor gitu ya? iya. Jadi drakor apa yang sedang Abang sukai sekarang, yang sedang tren? Kalau sekarang berhubung lagi semester akhir, tidak melanjutkan lagi. Oh begitu. Iya. Jadi apakah ada aktor atau aktris favorit dari yang Abang sukai gitu? Yang paling favorit mungkin kalau dari girl band-nya ya Blackpink ya. Oke. Oke, sekian Bang. Makasih ya Bang. Oke, makasih.